Di channel Mika Larissa Semiring, dan kali ini aku ingin membuat video tentang cara mengevakuasi sebuah mobil saat terkena banjir ya. Tentunya banjir yang besar yang sudah melebihi setengah dari ban. Nah, kita langsung cek aja yuk. Yang harus dilakukan oleh kalian ini nih. Langsung aja saksikan. Itu kalau udah mobil terkena banjir yang gede, kalian jangan hidupin dulu mobilnya dan pastikan ini kan ada kabel aki yang positif. Nih lihat tanda tambah ya. Ini kalian cabut. Tapi ini nggak aku cabut beneran ya. Ini cabut sampai bener-bener copot. Dicabut nih. Tapi aku nggak bakal cabut karena takutnya kalau aku cabut beneran mogok ya. Dan setelah cabut kabel akinya, itu mungkin kalian nanya gunanya untuk apa sih? Nah, kegunaannya itu agar mobil tidak korslet, dan kalian jangan coba-coba menyalakan mesin mobil kalian jika sudah terkena banjir. Apa aja yang harus dilakukan setelah bagian mesin? Kita lihat yuk. Nah, kalau untuk mobil bertransmisi otomatis, yang harus kalian lakukan ini nih. Pertama, rem tangannya lepas. Tapi aku nggak beneran ya lepasnya. Maksudnya ini hal kedua ya, bukan hal pertama. Hal pertama tadi kan cabut kabel aki. Nah, ini rem tangannya kalian lepas, tapi aku nggak beneran lepas ya. Sama nih. Taruh, aku contohin ini di transmisi. Nah, ini kalian shift lock, ininya ditekan. Biasa di mobil-mobil yang lain ada yang cuma pakai tangan doang ditekan, tapi ada juga yang harus dikeluarin anak kuncinya dulu baru ditekan seperti ini. Dipindahkan ke posisi N agar mobil bisa didorong ya, untuk dibawa ke bengkel. Jadi pastiin mobil dinetralin. Ini kan jadi kalau ditekan dia bisa dipindahin tuh. Terus ini rem tangannya dilepas. Terus hal ketiga, mungkin kalian nanya apa sih yang harus dilakuin? Aku tunjukin. Untuk mobil bertransmisi manual, kalian pastiin mobil di persnelingnya dalam posisi netral dan rem tangan dilepaskan ya, supaya bisa didorong. Sama nih, mungkin ada yang tanya, emang mobil matic bisa didorong? Aku akan jawab. Jadi mobil matic itu nggak apa-apa didorong, tapi nggak apa-apa didorong asal jangan sampai melebihi batas kecepatan 15 km per jam. Jadi yang tadi aku bilang, tujuannya dilepas rem tangan sama persnelingnya dinetralkan apa sih? Nah, tujuannya itu untuk mobil bisa didorong dan bisa masuk ke dalam mobil derek. Jadi setelah lakukan yang hal-hal aku sebutin tadi, kalian panggil mobil derek kalau mobilnya terkena banjir, dan habis itu bawa ke bengkel resmi. Pastiin dereknya yang ada tarik-nariknya ya, atau yang disebut juga dengan winch. Jadi mobil kalian bisa naik dengan aman. Gitu sih paling tips-tipsnya, yang simple aja. Dan itu wajib dilakukan bagi kalian yang mobilnya terkena banjir agar mobilnya lebih aman. Sama satu lagi nih, ada satu hal yang sangat penting. Nah, untuk bagi kalian yang mau mengevakuasi mobil kalian, nah itu tangkinya dikuras dulu ya, supaya lebih aman juga, dan tangki mobil kalian tuh gak terjadi karatan, karena pada saat terkena air tangki itu bisa karatan. Jadi tangki bahan bakar
harus diisi oleh bahan bakar BBM minyak ya. Jadi nggak boleh ada air, karena udah terkena banjir. Ya aku saranin untuk dikuras tangkinya ya. Terus gimana nih buat, mungkin kalian ada yang nanya, apa tips lagi nih kalau misalkan mobilnya udah sampai mesinnya jebol? Nah, untuk mobil kalian yang mesinnya udah sampai jebol, ya turun mesin ya. Turun mesin pastinya, dan mobil kalian itu bersihinnya sampai ke kolong-kolong banget biar gak karatan seperti ini. Jadi kolong-kolong sini itu juga yang baut-baut nih, baut-bautnya rel si kursi itu juga harus dibersihin biar gak karatan, karena itu bagian yang rentan karatan. Sama kalau mobil kalian sudah terkena banjir, ini karpet dasar kan bagian sini, itu juga harus dibuka biar kelihatan bodinya itu udah karatan atau belum kalau udah terkena banjir gitu ya. Pokoknya sampai bagian-bagian yang kayak gini nih, ini dibuka aja, karena biar antisipasi supaya nggak karatan. Dan mobil kalian itu kalau udah terkena banjir, salon full luar dalam sampai ke bagian sini nih, bagian kolong-kolong mesin. Jangan sampai ada kotoran juga yang tersisa di mesin, karena bisa jadi itu menghambat pembakaran pada mesin sendiri. Dah, itu aja sih vlog kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.